Yang terhormat Bapak Dr. Andrus Idewa Suryawan, MSI, dan Bapak Dr. Andrus Imade Yudiantara, MAP, selaku dosen penguji saya hari ini. Dan yang terhormat Ibu Lilik, selaku mewakili pembimbing saya hari ini. Baik, pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Peranan Profesionalisme Pegawai dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya mulai mempresentasikan proposal saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Marieta Usania Mau dengan NPM 18221210075. Baik, langsung saja. Pokok bahasan saya dalam penelitian ini ada pendahuluan, tinjauan teori, dan metodologi penelitian. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang masalah. Pelayanan publik berperan paling penting dalam memenuhi kebutuhan rakyat melalui aparatur sipil negara. Rendahnya mutu pelayanan diberikan oleh aparatur menjadi citra buruk pemerintah di tengah masyarakat. Hal ini didukung dengan adanya data ngadakaps.bps.co.id yang menyatakan bahwa indeks kepuasan konsumen berada di angka 85,97%. Indeks ini menunjukkan bahwa masih ada responden data yang belum puas dengan pelayanan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada, sehingga sistem dan prosedurnya lebih disosialisasikan lagi kepada masyarakat. Salah satu faktor kurangnya pelayanan publik adalah masih belum adanya sikap profesional dari aparatur sipil negara. Rendahnya profesionalisme aparatur disebabkan akibat kurangnya rasa tanggung jawab dari pegawai ketika melaksanakan tugasnya, sehingga masih ditemukan pegawai yang tidak berada di tempat pada saat jam kerja dan berdampak pada pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, para pegawai harus profesional dalam melayani masyarakat, karena profesionalisme pegawai merupakan arah serta tujuan dari tata kelola pemerintah yang baik. Yang berikut, rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peran profesionalisme pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Ngada. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran profesionalisme pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Ngada. Yang berikut, kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian bagi mahasiswa atau peneliti, yaitu untuk melatih kemampuan dalam penulisan karya ilmiah dan dapat memperdalam materi-materi yang terkait dengan program studi yang ditempuh selama perkuliahan. Yang berikut bagi fakultas atau universitas, yaitu untuk menambah pengetahuan dan dipakai sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Yang berikut bagi pegawai, yaitu untuk menemukan solusi dan kemungkinan terbaik dalam menemukan masalah, memecahkan masalah dalam meningkatkan kualitas pelayanan di tengah masyarakat. Yang berikut masuk ke tinjauan teori. Yang pertama, kajian hasil penelitian terkait. Yang pertama oleh Yuliana tahun 2017, yaitu pengaruh kompetensi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan perusahaan pada PT Haluan Star Logistik. Yang kedua oleh Muhammad Arsyad tahun 2018, yaitu analisis hubungan profesionalisme kerja pegawai terhadap kinerja pegawai pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin. Yang berikut oleh Reza Runkat, Salmin Dengo, Desi Tampunganggoy tahun 2021, yaitu profesionalisme kerja perangkat kelurahan dalam pelayanan administrasi pada masyarakat di kantor Kelurahan Talikuran Barat, Kecamatan Kawungkuan Utara. Yang berikut masuk ke tinjauan teori. Tinjauan teori dalam penelitian ini adalah profesionalisme pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh Sedermayanti tahun 2017. Profesionalisme berasal dari kata profesi yang dapat diartikan sebagai pekerjaan yang memerlukan keterampilan atau keahlian tertentu. Bekerja dengan menggunakan keahlian atau keterampilan tertentu disebut bekerja secara profesional oleh Reza Runkat, DKK tahun 2021. Yang berikut ukuran profesionalisme.
oleh Sedarmayanti tahun 2017. Ukuran profesionalisme adalah kompetensi, efektivitas dan efisien serta bertanggung jawab. Yang pertama, kompetensi. Indikator dari kompetensi adalah keterampilan dan pengetahuan. Keterampilan yaitu kemampuan untuk mengoperasikan suatu pekerjaan secara mudah dan cermat yang membutuhkan kemampuan dasar. Yang berikut, efektivitas. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kerja yang telah dicapai. Indikator dari efektivitas adalah kuantitas kerja, kualitas kerja, dan waktu. Yang berikut, efisiensi. Efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan tepat dan mampu menjalankan tugas dengan cermat dan berdaya guna. Yang berikut, tanggung jawab. Indikator dari tanggung jawab adalah menyelesaikan tugas dengan baik, tepat waktu, dan berani dan ikhlas mengambil risiko. Yang berikut, pengertian pelayanan publik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hayat tahun 2017, yaitu pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Pelayanan publik dilaksanakan secara tanggung jawab dan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang ada. Yang berikut oleh Widono dan Eka tahun 2018, yaitu bahwa pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercapainya kepuasan dan keberhasilan. Yang berikut oleh Bilga tahun 2018, yaitu pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu pusat, daerah, maupun di lingkungan badan usaha milik negara atas suatu barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Yang berikut masuk ke perencanaan data yang dibutuhkan. Yang pertama, data primer. Data primer adalah sumber yang didapat langsung dari lapangan atau tempat penelitian, seperti kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, terdiri dari pimpinan 2 orang, staf 3 orang, dan masyarakat 5 orang. Yang berikut data sekunder. Data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu, buku-buku literatur, dan dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Yang berikut, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, di mana penulis hanya menguraikan dan menjelaskan penelitian sesuai dengan kondisi sebenarnya, tanpa menghubungkan atau mengkaitkan terhadap unsur-unsur lain pada penelitian. Yang berikut, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dikarenakan pelayanan di Kabupaten Ngada masih kurang baik. Yang berikut, teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik observasi. Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap proses profesionalisme kerja pegawai di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maksudnya, pengamat dengan menggunakan indera penglihat yang mempergunakan alat pengumpulan data berupa daftar atau checklist. Yang berikut, teknik wawancara. Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Hal ini merupakan proses tanya-jawab lisan di mana 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik. Informan dalam penelitian ini adalah pimpinan Badan Kepegawaian dan Diklat atau BKD Kabupaten Ngada, yang berikut staf, dan yang berikut masyarakat. Yang berikut dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan pada proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dan dari berbagai sumber. Yang berikut teknik analisis data. Yang pertama, reedukasi data. Penelitian kualitatif ketika melakukan penelitian tentu harus mengumpulkan data sebanyaknya dan sedalamnya hingga titik jenuh supaya hasil penelitian dapat mengungkapkan jawaban permasalahan dalam penelitian dengan akurat dan kredibel. Berikut penyajian data. Jika data sudah diredukasi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam tabel, grafik, dan sejenisnya. Yang berikut, penarikan kesimpulan atau verification. Setelah data diredukasi, kemudian disajikan.
Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian kualitatif menurut Satori dan Komaria tahun 2017, yaitu merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotetis, atau teori. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, kritik, saran, atau masukan, saya silakan. Marita, panggilannya Marita ya? Iya. Marita siapkan kertas dan pulpen untuk mencatat masukan dari para peneliti. Ini bagus-bagus. Pertama, saya persilakan kepada Pak Dewi Setiawan. Baik, terima kasih Ibu Lili Antarini. Di Alita, silakan di stop share screen-nya. Oh, okay. Ya, baik. Saya akan share screen biar lebih mudah dipahami apa yang Bapak maksudkan. Jadi tadi adik sudah presentasi tentang judul ini, tentang topik penelitian atau topik proposal yang adik buat. Tapi sebelumnya suara Bapak bisa dengar ya? Nggih. Bisa, Pak. Bisa, nggih. Yang penting bisa nyampe nanti apa yang Bapak sarankan maupun tanyakan. Tadi sudah disarankan lengkap, maksud saya sudah ditayangkan lengkap tentang proposalnya. Sebenarnya kalau melihat dari judul Anda, judul tentang peranan, yang sebelumnya peran ya? Ini sudah peranan apa peran ya? Peranan ya? Peranan ya? Oh iya, peranan. Peranan profesionalisme pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi sebenarnya kalau mungkin adik acuan awalnya mungkin contoh skripsi 2 variabel ya. Itu terlihat dari stick of art yang adik buat di halaman 4 itu. Di halaman 4 itu ada adik menulis stick of art, yaitu semacam penelitian terdahulu. Tapi yang tidak nyambung ini kan pertama ini. Ini pertama sepertinya tidak ada kaitannya dengan penelitian adik. Ini yang pertama, pengaruh kompetensi dan motivasi kerja terhadap karyawan perubahan pada PT Haluan Star Logistik. Ini punya adik memang dikutip dari mana? Dari skripsi kan tentunya? Dari jurnal terdahulu, Pak. Jurnal terdahulu. Ini di jurnal ya? Iya, Pak. Nanti di daftar pustakannya dicantumkan kalau jurnal ya? Iya, Pak. Kalau stick of art-nya kan semuanya 2 variabel. Ya, tuangnya 2 variabel, tapi adik membuat penelitian 1 variabel ya maksudnya? Iya, Pak. 1 variabel ya, benar. Penelitian adik 1 variabel ya? Iya, pelayanan publik, Pak. Ya, 1 variabel. Variabel apa itu? Variabelnya lebih ke profesionalisme pegawai dan pelayanan publik, Pak. Ya, tapi coba disebutkan variabel lengkapnya apa? Karena seperti Bapak bilang tadi, ini sebenarnya awalnya mungkin ada semacam contoh yang dipakai acuan kan skripsi 2 variabel, tapi akhirnya kan mungkin karena merasa tidak memahami penelitian 2 variabel, kan akhirnya dijadikan 1 variabel, mungkin disarankan oleh Prodi itu. Jadi peranan profesionalisme pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi sebenarnya kalau memang menguasai penelitian 2 variabel dengan analisis kuantitatif sederhana kan sebenarnya bagusnya begini.
pengaruh profesionalisme pegawai terhadap kualitas pelayanan publik, kan itu sebenarnya. Oke, tidak apa-apa. Jadi mungkin adik merasa lebih menguasai satu variabel dengan analisis kualitatif, deskriptif itu. Itu. Nah, nanti dicantumkan stick of up-nya tuh kalau memang dari jurnal apa gitu. Memang sudah nyantumkan itu. Ya Pak. Sudah dicantumkan itu. Jurnal skripsi yang dikutip itu. Belum? belum dicantumkan, Pak. Ya, kan dicantumkan. Semua yang dikutip kan dicantumkan. Iya, Pak. Dicantumkan di daftar pustakanya, Pak? Ya, di daftar pustakanya. Ya, belum, Pak. Yang lain ditambahkan nanti alasan adik mengangkat judul ini dan kenapa dan mengapa memilih tempat di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mengapa tidak di Bali aja gitu biar tidak perlu pulang jauh-jauh tuh? Mengapa itu? Apa alasannya? Karena menurut saya penelitian masalah dan penelitian ini sangat penting. Bahwa pelayanan di Kabupaten Ngada belum terlaksana dengan baik. Masyarakat sebagai customer service merasa belum puas baik dari segi waktu, biaya maupun mutu pelayanan yang selama ini diberikan, Pak. Nah, dari mana adik bisa tahu mengatakan kualitas pelayanan di Kabupaten Ngada tidak baik ya? Dari mana bisa mengatakan demikian? Dari pengamatan, Pak, dari pengamatan atau observasi yang selama ini saya rasakan, memang pelayanan di Kabupaten Ngada belum terlaksana dengan baik, Pak. Ya, tapi kan memang harus hati-hati juga mengambil suatu vonis atau kesimpulan. Kan kalau memang didengar oleh aparat di Kabupaten Ngada kan bisa aja tidak terima. Tapi kan mengatakan suatu itu didukung oleh data gitu. Ya, mungkin terlihat dari keluhan-keluhan masyarakat di koran atau di mana, harus dicantumkan itu ya. Iya, dicantumkan data dari Ngada Kaps BPS Pak.co.id yang di latar belakang, Pak. Ada, sudah dicantumkan itu. Sudah, Pak. Yaitu, terus yang lain ini sudah pasti relevan dengan program studi. Coba dijelaskan di mana relevansinya dengan program studi administrasi negara. Topik atau judul atau masalah yang ada angkat. Judul atau masalah yang saya angkat relevan dengan mata kuliah dalam administrasi negara, itu mata kuliah pelayanan publik yang saya dapat di semester 6 kemarin, Pak. Jadi ada mata kuliah pelayanan publik itu ya? Iya. Tapi yang jadikan fokus penelitian di sini kan profesionalisme pegawai kan, bukan pelayanan publiknya yang akan diukur. Iya, Pak. Itu. Yang lain, kalau memang konsisten tetap mempertahankan judulnya dengan peranan, perlu ada pengertian peranan itu di definisi di tinjauan teori. Saya kira di tinjauan teori belum ada peranan itu. Tapi saran Bapak sebaiknya dihilangkan aja, karena memang di tinjauan teori di definisi konsepsional operasional tidak ada menyebutkan peranan. Saran Bapak dihilangkan aja, langsung dia profesional pegawai dalam meningkatkan gitu. Karena di sini tidak ada menyebutkan pengertian peranan. Juga dari segi definisi operasionalnya yang menjadi pertanyaan juga tidak ada tentang peranan itu. Mungkin sekalian jadi hilangkan peranan itu. Itu perlu dipertimbangkan karena tidak ada, Bapak tidak melihat tentang pengertian peranan itu. Itu. Yang lainnya misalnya di halaman 3, bisa dilihat halaman 3.
Ini nanti di skripsi itu usahakan dikutip beberapa pengertian apa itu masalah, karena masih di tingkatan S1 masih diperlukan. Ya, apa itu masalah, itu dua dari ahli, baru masalah adiknya. Jadi tidak langsung gitu nanti membuat skripsi lengkap, nggih. Iya, Pak. Ya. Jadi ditambahkan itu pengertian masalah masih diperlukan untuk tingkatan S1. Seperti tadi Bapak tidak melihat pengertian peranan, jadi sebaiknya dihilangkan aja peranan baik di tinjauan teori maupun di definisi operasionalnya. Baik. Misalnya lihat definisi konsepsional di halaman 20. Halaman 20, adik sudah lihat ya? Nah, definisi konsepsional juga belum dijelaskan. Apa yang dimaksud dari variabel penelitian Anda? Ini kan belum ada nih. Jadi, apa itu? Ini kan masih tujuan dari konsepsional adalah itu kan belum dicantumkan ini. Jadi definisi konsepsional adalah, nah ini sudah ada tapi tidak nyambung. Maka yang menjadi definisi konsepsional adalah kualitas pelayanan. Kan bukan kualitas pelayanan yang malah yang diukur. Jadi yang dilihat kan profesionalisme pegawai. Ini belum ada definisi konsepsionalnya. Ya, itu agar nyambung dengan definisi operasional. Definisi operasional adik yang dibuatkan untuk dalam rangka mengukur profesionalisme pegawai gitu. Nah, seperti tadi kan tidak ada membahas tentang peranan, jadi sebaiknya dihilangkan ya peranan. Dan yang ini juga definisi operasionalnya, teorinya ada ditaruh di tinjauan teori, bukan di definisi operasionalnya muncul lagi. Ini yang ada kutip tentang kompetensi, efektivitas, ini tanggung jawab ini langsung di teori. Di definisi operasional jadi dasarnya dari tinjauan teori. Jadi tidak lagi membuat teori di definisi operasionalnya. Udah ada di teori juga, Pak. Tidak ada, tapi tidak perlu disebutkan lagi mungkin. Tidak perlu. Karena memang sudah logika penelitian, definisi yang operasional yang dibuat, acuannya dari teori-teori yang ada di depan, tentu dengan bahasa dari peneliti, biar agar mampu mengukur apa yang ingin diukur, kan itu anehnya. Itu. Jadi disinkronkan antara definisi operasional, konsepsional, dan teori. Yang belum sinkron definisi konsepsionalnya seperti tadi. Ini ya, seperti tadi ini. Kualitas pelayanan, hanya begitu aja. Ya, itu diperbaiki nanti definisi konsepsionalnya. Baik, Pak. Di halaman 23, ini di halaman 23 ada mengatakan masih kurang gitu. Ini kan harus hati-hati ya, di mana tuh saya Bapak lihat di halaman 23, bentar. Halaman 23 ada mengatakan Bapak catat langsung tiba-tiba mengatakan masih kurang, itu kan harus hati-hati membuat suatu pernyataan. Nah, ini penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dikarenakan pelayanan di Kabupaten Ngada masih kurang. Seperti tadi kan tidak gampangan langsung membuat satu kesimpulan atau memvonis ya. Kalau diketahui atau dilihat oleh aparat sana kan kalau tidak didukung data kan nanti tidak terima kan gitu. Harus ada datanya ya. Mungkin mengatakan masih kurang seperti tadi ditampilkan mungkin keluhan-keluhan masyarakat yang terlihat di
di koran-koran atau gimana kan gitu. Ya, kan masih dugaan awal itu. Oke. Itu. Dan juga ini sebenarnya coba lihat lagi ya buku pedoman penulisan skripsi ya. Adik sudah punya ya? Kenapa, Pak? Buku pedoman penulisan skripsi adik sudah punya? Proposal skripsi, Pak? Ya, buku pedoman. Oh, pedoman. Belum, Pak. Nanti perlu itu ya dimiliki itu. Dijadikan acuan. Iya, Pak. Coba dicek lagi, ini tekniknya tidak semua dihitamkan. Yang dihitamkan sampai metode penelitian saja. Jenis penelitian itu tidak dihitamkan ya. Coba dicek lagi. Tidak dihitamkan itu. Itu teknis pengetikannya dicek lagi di buku pedoman skripsi. Juga penomorannya diikuti juga ya. Misalnya ini ada lokasi penelitian, teknik pengumpulan data. Nah ini lagi hitam. Pengumpulan data, ini keliru. Pengumpulan data. Ya, Pak. Ini hitam, tidak hitam. Kalau sudah ada titik, berarti di sini A titik seharusnya itu. Bukan langsung satu kurung gitu. Jadi kalau memang konsisten dalam penomoran, gampang untuk melihat bagian-bagiannya, ya. Ya, Pak. Itu. Yang lainnya perlu ditambahkan di metode penelitian poin dari satuan kajian dan unit analisis. Belum dicantumkan di sini. Satuan kajian dan unit analisis. Ini semacam di penelitian kuantitatif, yaitu populasi dan sampel gitu ya. Satuan kajiannya, jadi skopnya yang akan dikaji apa, unit analisisnya semacam sampel atau semacam responden. Jadi tambahkan di poin ini belum ada ini, ya. Baik, Pak. Belum ada itu, nanti ditambahkan itu. Yang lain buku yang terakhir tapi kakaknya diperbaiki nanti dilengkapkan sesuai dengan yang dikutip daftar pustakanya. Ya, baik, Pak. Saya kira itu yang dapat Bapak sampaikan. Akan dilengkapi lagi secepatnya. Jadi yang dikutip semua dibuat di daftar pustaka. Dan perlu adik miliki buku pedoman penulisan skripsi agar bisa dijadikan acuan ya. Baik, Pak. Oke, Pak. Baik. Saya kira itu yang ingin Bapak tanyakan maupun sampaikan untuk mempermudah adik bisa membuat skripsi. Terima kasih. Mungkin sudah Bu Emma yang memimpin sidang ujian. Iya, Kita kembalikan. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Dewa atas masukannya. Nanti Marieta tadi Ya. udah catat apa aja? Udah. Apa aja? Ya, di bagian definisi konsepsionalnya, terus saran dari Bapak, peranannya sebaiknya dihilangkan. Di judulnya peranan profesionalisme. Rumusan masalahnya ditambahkan pengertian dari para ahli. Iya, ditambah masalahnya dari masalah. Iya, Itu iya, masalahnya. Iya, masalahnya. saya kan itu saya buat kayak gitu tapi masalah adalah sebagai narasi ya. Iya. Apalagi Terus harus ada data kenapa pelayanan di Kabupaten Ngada belum terlaksana dengan baik.
Terus? Itu aja. Anda kabupaten? Iya, kabupaten. Bukan di Bejawa? Kabupaten Ngadat, ibu kotanya Pejawa. Oh. Berarti penelitiannya kan di Dukcapil. BKD di Dukcapil kabupaten Ngadat. ada ya. BKD di ibu kotanya di Bejawa. Bejawa. Kalau gitu saya lanjutkan kepada penguji satunya itu Pak Yudi. Pak Yudi dipersilakan untuk memberikan Saya sedikit saja wanita. Tadi kan sudah ya. Ada yang berubah nggak dari yang sejak dikonsultasikan pada saat itu? Apa yang prinsipnya? Dari masukannya. Dari proposal itu kan konsultasi ada saya. Ada yang berubah nggak dari rencananya semula itu? Nggak ada yang berubah. Nggak ada ya? Masih tapi kembali ya. Kuali. Ya, teorinya sudah tahu ya? Iya. Teorinya Pak. Sudah dicek berapa ada sudah? Benar dipakai? Iya, diganti cuma yang di state of the art. Dimasukkan ke daftar pustaka juga. Iya, dimasukin. Belum dimasukin. Kemudian latar belakangnya? Udah. Ya, saya pertanyaan aja. Saya sudah lama cekin sama orangnya. Iya. Tapi ini termasuk administrasi publik? Termasuk administrasi. Bidang pelayanan. Publik di BKD itu apa? Pelayanan publik di BKD lebih ke yang diteliti apa ya? Yang diteliti peran profesionalisme pegawai Pak terhadap kualitas pelayanan. Pelayanan itu bisa pelayanan publik Ya. apa di BKD? Pelayanan publik di BKD contohnya misalnya ini untuk mendapat data misalnya kepegawaian itu tentang intern aja itu. Ya. Pasti melayani dirinya sendiri, melayani pegawainya sendiri. Publik itu kan luas masyarakat. Apa contohnya? Saya tanya. Misalnya gambarkan itu ya. iya. Apa sih peran publik yang dilakukan akhirnya jadi saya mencoba. Ada itu aja perlu tambahin ya. Udah belum. Terima kasih Pak Yudi masukannya. Nanti mungkin bisa dipikirkan lagi fokusnya mau di mana di BKD atau di tempat lain yang lebih terpelayan. Ada yang mau tanyakan kepada yang Pak Yudi? Jelas. Iya. Ada? Tidak? Kalau itu sebelum saya tutup, mau bisa isi dulu pertanyaan itu adanya. Dibaca bersama tanda tangan, ini menyatakan bahwa sudah dibiarkan. Mari kita dengan ini saya nyatakan bahwa kamu bisa melanjutkan protokol kamu ke skripsi dengan catatan perbaikan dulu ya, baru saya mengajukan ke selatan berikutnya. Oke, kalau begitu saya tutup yang Terima kasih. Selamat. Iya. Silakan Terima kasih diperbaiki. Pak. Silakan diperbaiki. Terima kasih Pak. Iya.
Nggih, selamat secepatnya nggih diperbaiki nggih. Baik, Pak. Terima kasih. Makasih Pak Dio. Ampura Pak Yudi. Nah, masih senang di rumah nih. Masih senang di rumah. Iya. Benjang ke kampus rencananya. Mas, kebetulan ke kampus urus BKD. Oh, nggih. Urus BKD-nya. Nggih. Ibu Emma nih datang juga ya. Makasih Pak Dio. Nggih, makasih nggih.